4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Oke, rasio sederhana paling penting selanjutnya adalah price to book value ratio atau PBV ratio ya. Orang biasanya tulisnya PB ratio atau PBV atau tanpa strip ya, kira-kira beginilah kalau teman-teman pemula nanti menemukan, yaitu namanya price to book value ratio. Itu apa sih? Simple speaking ya, sederhananya adalah PBV ratio itu adalah rasio ya antara harga saham yang ada di market per lembarnya berapa itu harganya dengan nilai per lembar dari sebenarnya bukan dari aset ya, dari modalnya atau dari equity-nya perusahaan. Ini karena bahasa Inggris dia pakainya aset, tapi bukan terminologi aset di akuntansi maksudnya. Kalau di akuntansi equity saja, karena kalau aset tuh ada hutang di situ. Jadi yang namanya price to book value ratio itu ya harganya. Jadi perusahaan ini di market tuh per lembar dihargai berapa dibandingkan dengan nilai perusahaan ini sebenarnya sesuai dengan buku akuntansi itu per lembar berapa itu dibandingkan. Gitu, itu simpelnya begitu. Nah, yang paling penting adalah book value ini accounting term untuk tangible value ya, maksudnya nilai-nilai yang memang bisa di aset-aset yang memang kelihatan, tangible ya. Yang intangible aset seperti merek, goodwill itu tidak menjadi bagian dari book value. Karena book value itu maksudnya teman-teman, ini kalau perusahaan nanti collapse, itu book value itu yang benar-benar bisa diuangkan, bisa dijadikan uang lah gitu. Itu namanya book value. Nah, PBV ini tinggal dibandingkan. Misal, saham yang tadi itu ilustrasi saya, 25 juta lembar ini harga per lembarnya 1.000 loh, harga yang ada di market. Terus sekarang menurut bukunya, akuntingnya, kita lihat dong berapa. Oh ternyata sesuai akuntingnya perusahaan ini sebenarnya per lembarnya 1.500. Nah PBV-nya tinggal 1.000 dibagi 1.500. Nah kira-kira gitu. Itu namanya PBV rasio. Kita lihat ya. Nih, PBV rasio ada juga di sini nih. Nih ya, PBV nih. Udah ada nih PBV-nya. Nah, PBV-nya Mayora itu 4,54 kali. Rumusnya dari mana? Rumusnya dari harga, price-nya kan di atas, dibagi book value per lembar. Book value per lembar itu dari mana? Rumusnya itu equity ini. Nah, equity ini kan untuk keseluruhan. Keseluruhan, bukan untuk satu lembar. Sahamnya kan ada 22,4 miliar lembar. Nilai dari 22,4 miliar ini 11,3 triliun. Jadi, kalau kita cari per lembar, tinggal aja nih 11,3 dibagi 224. Hasilnya berapa? Hasilnya sebenarnya di sini sudah ada nih BV per PS nih, maksudnya book value per share atau book value per lembar. Ternyata book value per lembarnya 506. Jadi PBV-nya adalah 2.300 dibagi 506. Hasilnya 4,5. Jadi sebenarnya Mayora itu sesuai akuntingnya per lembarnya tuh harganya cuman 500. Tapi di market dihargai 2.300. Artinya apa? Artinya mahal tuh, perusahaan mahal. Loh, jangan begitu. Mindset Anda adalah ini artinya perusahaan bagus sekali. Karena oleh market dihargai mahal. Orang mau beli di harga mahal. Mesti begitu. Biar nggak salah mindset Anda. Nanti salah. Nanti yang Anda beli MDLN. Beli di 80, sekarang harganya 50. Gitu. Mending beli Mayora waktu bulan Maret April lalu harganya cuma 1.700, sekarang sudah 2.300 gitu loh. Anda beli barang mahal, memang barang itu punya mutu, punya kualitas jadi naik. Anda beli barang murah, memang murah jadinya makin anjlok. Nah, jadi mindsetnya perlu ditata. Oke ya, itu rasio sederhananya. Oke, ini sudah selesai. Jadi rasio teman-teman nih, khususnya pemula ya, teman-teman cuman harus tahu ini aja kok, EPS, ROE, DER. Nih, 3 ini ya.
Ini yang paling ampuh nih. Tambah PER berarti 4, tambah tambah PBV berarti 5. Dah, cukup ketahui 5 itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ke pertanyaannya. Value investing, harga wajarnya berapa sih? Nah, kenapa saya langsung value investing? Karena, lagi-lagi karena growth investing itu harga wajarnya yang kalian beli itu ya harga wajar saat itu gitu. Kalau growth investing nanyanya bukan harga wajar berapa, tapi target kita tahun depan berapa sih? Nah, itu baru growth investing. Jadi teman-teman yang sebenarnya nanya harga wajar berapa sih? Fair value berapa sih? Itu sebenarnya cocoknya ya, applicable-nya itu memang untuk value investing aja. Untuk growth investing menurut saya nggak applicable fair value itu. Jadi kita ngomong teman-teman nih, ngomongin value investing aja deh. Mas AS, perusahaan ini harga wajarnya berapa sih? Nah, itu inilah. Jadi nanti teman-teman tahu yang saya beli kemahalan apa enggak, kemurahan apa enggak, tahun depan menjadi berapa untuk value investing bisa pakai ini. Jawabannya tuh ada 3. Ya, kalau ditanya, Mas AS, saham saya harga wajarnya berapa sih? Ini jawabannya ini. Ada 3 opsi. Pertama adalah harga wajar sesuai nilai buku atau PBV sama dengan 1. Nah, opsi pertama yang saya tawarkan kalau teman-teman nanya harga wajar, teman-teman lihat PBV-nya. Kalau PBV-nya itu berada di angka 1, harga wajarnya di situ. Artinya harga wajar tuh ya sesuai nilai buku aja. Contoh Mayora. Ya, contoh. PBV-nya Q4 kan. Ini kalau PBV 1 berarti artinya harga saham dengan nilai buku per lembar sama kan? Berarti harga sahamnya 506. Ini artinya harga wajarnya Mayora tuh 506. Kemahalan dong? Iya. Kalau otak Anda tuningnya ke tuning value investing, Mayora pasti mahal. Artinya Anda mesti lihat saham-saham lain selain Mayora. Gitu. Kalau hari ini Anda bisa lihat saham-saham di komoditas yang biasanya dalam kondisi seperti ini dia turunnya dalam sehingga diskonnya banyak. Atau saham-saham perkapalan misal Soci itu beda tuh antara harga buku berapa. Pokoknya teman-teman lihat BV per saham aja. Nah, itu namanya harga wajar. Itu opsi 1. Ya, itu yang biasa dipakai orang-orang, opsi 1 itu. Ada opsi lagi, opsi 2. Opsi 2-nya itu nggak pakai PBV tapi pakai PER atau PE rasio. Harga wajar kalau menggunakan PER, biasanya nih orang-orang tuh begini. Harga wajar adalah pada PE rasio yang senilai PE rasionya IHSG. Nah, teman-teman mesti tahu IHSG itu punya PER. Kalkulasinya orang Bursa Efek Indonesia yang bikin kalkulasi. Dia kalkulasi semua saham yang ada di bursa, pakai pembobotan segala macam lah. Mereka punya model formula matematikanya, ketemulah itu PER-nya berapa. Misal, PER-nya IHSG itu 15, misal begitu ya. Kalau PER-nya IHSG 15, artinya harga wajar sahamnya teman-teman, kalau masih di bawahnya 15, berarti masih murah. Gitu aja. Itu contohnya. Contohnya begitu. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat, misal PER-nya hari ini biasanya kalau kondisi bursa yang lagi drop begini itu harga saham cenderung memang murah ya, atau kalau bahasanya orang value investing itu memang saham-saham cenderung salah harga atau memang murah dan kondisinya memang seperti itu. Jadi teman-teman banyak nanti bisa menemukan. Contoh teman-teman yang saham-saham umum aja lah, misal saham Bank BNI. Teman-teman lihat PE-nya berapa. Misal PE-nya baru 6 atau baru 7. Kalau PE IHSG sekarang 12 atau 13, kalau PE sahamnya di bawah itu, berarti itu masih murah. Gimana supaya PE-nya sesuai IHSG? Nah, itu nanti harga sahamnya naik. Kalau harga saham naik, PE-nya naik. Kan matematikanya begitu kalau sesuai rumus. Kalau price yang di atas naik, nanti PE-nya naik. Kalau PE-nya sudah sesuai bursa, PE saham Anda 13, PE bursa 13, lah itu berarti sudah wajar. Anda sudah bisa jual. Itu namanya harga wajar begitu. Jadi opsi 1 itu, opsi 2 itu. Nah, kalau saya
Kalau saya untuk saham-saham value investing yang saya pilih, saya tawarkan ke teman-teman pakailah opsi 3. Ini agak sedikit rumit, sedikit sih, nggak banyak, masih sederhana juga. Dibanding toolnya analis tuh jauh lebih rumit. Ini cukup sederhana tapi lumayan lengkap dan biasanya lumayan ampuh nih. Saya pakai biasanya lumayan ampuh. Opsi 3 tuh apa? Opsi 3 tuh pertama teman-teman cek sejarah. Maksudnya cek history. History dari saham ini. History dari saham ini 4-5 tahun ke belakang. Historinya yang seperti apa? Nih, kan Anda seorang value investor. Value investor itu beli saham kan lagi murah kan? Perusahaan yang sahamnya lagi murah itu biasanya kinerjanya pasti turun. Contoh perusahaan tambang batubara. Dia murah saat harga batubaranya murah. Nanti kinerjanya turun, harga sahamnya turun. Itu murah, Anda belinya di situ. Nanti jualnya saat harga batubara naik, harga saham naik, Anda jual. Nah, cek sejarahnya gimana? Anda cek sejarah. 3-4 tahun ke belakang Anda cari. Misal hari ini harga batubara kan 50-an. Ya. Misal Anda beli Adaro. Anda cek, oh nanti kalau atau dulu saat harga batubara 100, Adaro tuh kayak apa sih kondisinya? Nah, pertama Anda cek dulu itu. Oke. Yang kedua, cek perusahaan pada sektor yang sama. Misal, selain ngecek Adaro, Anda ngecek perusahaan lain. Misal cek PTBA atau ITMG. Kalau harga batubaranya tuh normal, saham-saham yang lain nih di mana sih posisinya atau harga sahamnya berapa sih? Itu jadikan masukan. Ya. Selain itu, Anda bisa kombinasikan antara ROE dan DER. Caranya gimana? Gampang. Pokoknya ROE makin besar makin bagus. DER makin kecil makin bagus. Lalu ambil PER-nya. Ini maksudnya begini. Teman-teman cek sejarah, lihat PER-nya. Teman-teman cek perusahaan lain, lihat PER-nya. Teman-teman lihat ROE dan DER-nya, lihat PER-nya. Ya, contohnya misal begini. Teman-teman lagi-lagi lihat Adaro. Wah, Adaro 2 tahun yang lalu, tahun 2018, saat saat harga batubara berada di level 100, ternyata Adaro PER-nya tuh 15 misal. Gitu ya. Misal 15. Berarti gampangnya begini. Berarti saat nanti harga batubara balik lagi ke 100, maka PER-nya Adaro juga pasti bisa ke 15 lagi. Nah, simpelnya begitu. Itu berfungsi kok. Itu tuh berfungsi, itu saya gunakan berfungsi. Nah, kalau mau akurat lagi, pakailah tuh cek perusahaan dalam satu sektor itu untuk mengkombinasi. Saya lihat Adaro. Lagi-lagi lihat Adaro, teman-teman lihat yang perusahaan lain untuk ngecek Adaro bagaimana. Misal perusahaan lain. Oh, perusahaan lain itu kalau harga batubara di posisi sekian dengan ROE yang sama, misal 16% kayak Adaro, dengan DER yang sama kayak Adaro, PER-nya perusahaan lain tuh dihargai 20 loh malah. Berarti sama, harusnya Adaro juga bisa ke sana dong, karena kan Adaro sama-sama batubara, sama-sama jualan batubara, harusnya market menghargai Adaro yang sama, itu bisa jadi bahan perbandingan. Jadi nanti setelah cek sejarah, cek emiten lain, yang terakhir teman-teman kombinasikan. Adaro tuh PER-nya hari ini, PER setahunnya ini kan 5 kali. Misal nanti targetnya, oh kalau batubaranya harganya 100, PER-nya Adaro tuh harusnya 15 loh. Itu artinya kalau teman-teman beli harga sekarang 1035 dengan PER 5, kalau PER-nya naik ke 15, artinya harga sahamnya naik 3 kali atau menjadi 3.000. Karena harga saham di 3.000 itu PER-nya menjadi 15. Kira-kira begitu.
Nah, sekarang kombinasikan ROE dan DER. ROE itu misal begini. Adaro hari ini ROE-nya jeblok, misal gitu. ROE tahunannya tinggal misal 9,69. Let's say misal begitulah ya. 9,69 tahunan. Terus teman-teman lihat ke belakang, kapan ROE Adaro gede? Oh, pernah tuh 4 tahun atau 3 tahun yang lalu pernya pernah ROE-nya pernah 15% atau 16%. Oh, itu pernah tinggi ya. Itu kapan itu waktu itu? Kenapa? Harga batu bara sekian. Oh, kalau harga batu bara naik, ROE Adaro naik. Iya, oke. Terus pada waktu ROE-nya 16%, pernya berapa? Lagi-lagi cek pernya. Oh, waktu itu pernya sampai 18 loh. Berarti nanti teman-teman tinggal caranya begini. Oh, nanti kalau harga batu bara 100, teman-teman harus lakukan analisa tuh. Kapan nih batu bara bisa 100 nih? Cek Cina, cek mana lah. Nanti, oh ternyata 3 tahun lagi menurut saya harga batu bara bisa 100. Oke, kita udah yakin. Balik lagi ke Adaro. Oke, Adaro. Kalau kamu harga batu bara 100, ROE kamu bisa 16%. Kalau ROE kamu 16%, maka per kamu bisa 18 kali seperti 3 tahun yang lalu. Ya sudah, sekarang pernya baru 5 kali, nanti per menjadi 18, itu naiknya udah berapa kali gitu. Ya, itu opsi ketiga. Buat saya, opsi 1, opsi 2 terlalu sederhana. Nanti menjadi misleading. Karena PBV berdiri sendiri dan per berdiri sendiri itu rawan kesalahan. Nanti salah saham teman-teman. Saya takutnya saham bukan saham murah, bukan saham salah harga, tapi Anda salah saham. Yang paling sederhana, nggak rumit tapi cukup ampuh, pakailah penawaran saya di opsi 3 ini. Ini sudah saya lakukan dan saya berhasil gitu loh. Teman-teman harusnya juga bisa. Ini paling sederhana aja lah, gampang. Ya, itu cara ngecek harga wajarnya. Ayo teman-teman setelah ini cek harga wajarnya saham saya itu berapa sebenarnya. Harga wajar dengan prospek yang teman-teman yakin ya dengan saham itu seharusnya di sini. Nah, kalau harganya saat ini jauh di bawah itu ya sudah berarti punya peluang untuk naik. Kapan itu? Ya memang ada waktunya. Ya, seperti sudah sering kali saya sampaikan, semua butuh proses. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, lalu di value investing itu, pilih sahamnya yang gimana sih? Yang bagus itu? Ya, ini dia. Pilih saham yang ini, kalau bisa, nih semuanya ada di satu saham itu, nggak boleh salah satu. Kalau salah satu lagi-lagi misleading nanti. Salah saham nanti. Pilih saham yang PE rasionya rendah. Rendah tuh 1 digit. 1 digit tuh berarti di bawah 10. Kalau bisa di bawah 6 atau di bawah 7, itu lebih bagus. Makin rendah, makin bagus. Artinya makin murah. Bagusnya value investing itu kan sahamnya murah. Ya. Makin gede diskonnya, kira-kira gitu. Yang kedua, pilih PBV-nya rendah. Rendah tuh berarti di bawah 1. Di bawah 1 tuh ya 0,9, 0,7, 0,5. Makin kecil, makin bagus. Maksudnya makin murah, makin gede diskonnya. Yang ketiga, prospek ROE-nya besar. Maksudnya prospek tuh gini, saham yang hari ini murah-murah itu, kalau teman-teman cek ROE pasti kecil karena labanya lagi turun. Teman-teman harus ngecek mana cari perusahaan yang kira-kira 1-2 tahun ke depan ROE-nya bisa besar. Dari mana masih bisa besar? Ya dicek. Kalau bisnisnya batu bara, kapan itu baru bisa naik? Kalau bisnisnya nikel, cek nikel masa depannya bagus nggak? Kapan bisa naik? Kalau harga nikel naik, ROE pasti besar. Nah, cari yang prospek ROE-nya bisa menjadi besar. Yang selanjutnya, yang terakhir, cari DER-nya yang kecil atau cari yang hutangnya kecil. Makin kecil hutang, makin bagus. DER itu berapa? Yang kecil itu yang di bawah 1. Kalau bisa di bawah 0,5. Kalau bisa di bawah 0,3. Kalau bisa 0,0 sekian atau nggak punya hutang, makin bagus. Ya, itu pilih saham untuk teman-teman value investing. Ini caranya, pakai ini aja ya, khususnya buat pemula pasti Anda berhasil. Oke, kita lanjutkan sekarang growth investing. Oke, selanjutnya ke growth investing ya. Ini adalah materi terakhir, ini slide terakhir. Tapi ini teman-teman mesti perhatikan banget ya, karena ini ada kalkulasi-kalkulasi matematika begitu, jadi mungkin agak-agak membingungkan bagi buat pemula. Nanti pemula tinggal diulang-ulang aja video ini ya, khususnya bagian ini. Ini terkait PEG, valuasi. Jadi begini, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa
fair value untuk growth investing tuh praktis buat saya sendiri sebenarnya nggak applicable. Nggak applicable-nya karena perusahaan growth itu ya sudah, dia memang growth terus, harga sahamnya naik terus, yang bagus begitu. Tidak akan pernah ada diskon di saham-saham growth. Karena dia akan naik terus seiring dengan pertumbuhan bisnisnya. Begitu. Dia kemungkinan ada diskon untuk hal-hal tertentu seperti COVID nih, semua harga saham mau yang bagus apapun dia turun. Nah, itu ada diskon, itu bagus banget untuk Anda masuk seperti Maret April kemarin BCA sampai diskon di harga 20 berapa ribu gitu ya. Mayora sempat turun sampai 1.500. Nah, itu kesempatan bagus untuk beli. Nah, teman-teman kalau kemarin ketakutan nggak beli karena salah masuk grup, salah orang ditakut-takutin, berarti ya teman-teman belum beruntung lah ya. Tapi kalau kemarin teman-teman sudah kenal saya, pasti saya optimis saya akan kasih tahu bahwa akhir Maret itu memang waktunya beli. Oke, semua sudah berlalu, tinggal kita tatap masa depan ya. Kita sambil isi kemampuan kita dengan video-video ini. Oke, kita ke PEG valuation. Jadi growth investing, PEG valuation itu dibuat oleh Peter Lynch. Maksudnya beliau yang menyarankan ya, ini ada investor dunia, performance-nya atau kinerjanya selama 13 tahun itu sebenarnya mampu mengalahkan Warren Buffett dari sisi return. Ini sering saya bahas pula di beberapa video yang lain, bahkan kemarin pada waktu webinar growth investing yang videonya juga direkam. Videonya direkam, teman-teman bisa lihat di video ini ya, ini webinar growth investing. Di sini teman-teman bisa belajar juga growth investing itu seperti apa. Ini ada namanya PEG. Nah, di sini saya cuplik aja. PEG itu hitung-hitungannya seperti apa. PEG ini kita gunakan untuk memvaluasi saham-saham growth. Jadi saham growth itu harusnya harganya di berapa sih? Sebenarnya harusnya itu kan fair value namanya, harusnya ya. Bisa juga untuk menghitung, oke, kita beli hari ini, oh ternyata bisnisnya growth-nya sekian persen. Oke, harga sahamnya harusnya naiknya ke berapa? Nah, itu pakai valuasi ini. Saya contoh menggunakan Mayora ya, kode sahamnya MYOR. PEG itu maksudnya PE to growth, kita ambil G-nya, makanya PEG ya. PE to growth, jadi menggunakan PP itu per yang tadi itu, per yang ini, PE ini ya, ini dibandingkan dengan growth ratio. Jadi growth-nya ini growth-nya dari EPS. EPS yang ini. Ini itu kan laba bersih per saham. Jadi saham-saham growth investing itu kan laba bersihnya setiap tahun kan harus tumbuh. Nah, pertumbuhannya itu kita masukkan ke sini. Nah, growth-nya ini. Growth-nya EPS maksudnya. Oke, kita langsung saja ya. Ini hitung-hitungan standar aja pakai Excel, tinggal di input-input, ngambil data. Saya ambil 2014 sampai 2020, kira-kira 7 tahun ya. 2014. Ini baris pertama PE-nya, PE tiap tahun. Ini saya ambil di periode akhir tahun. Jadi kita samakan persepsi dulu, ini adalah PE atau harga, kan PE itu relatifnya dengan harga saham. Jadi ini PE-nya di kira-kira di akhir tahun untuk kita valuasikan di tahun depan itu kenaikan, kira-kira kenaikannya seberapa. Jadi simpelnya begitu. Karena PE kan berubah-ubah ya. PE itu kan berubah sesuai harga saham. Kalau harga sahamnya turun, PE-nya ikut turun. Kalau sahamnya harganya naik, PE ikut naik. Jadi berubah-ubah. Ini saya fotonya di kuartal keempat. PE ratio saya input 46, 22, 27, 28 ya. 2014 pernah 46. Lalu ini pelan-pelan ini sempat turun ya, turun berarti harga saham turun. 2017 naik seperti chartnya ya, naik terus. Ini dia ya. Nah, ini 2014 kan tinggi nih, PE-nya kan di sini. Ini sempat turun, PE-nya kecil. Ya, lalu naik terus. Nah, ini artinya PE-nya terjaga. Ini sempat turun, terus ini naik terus. EPS-nya saya input aja nih ya. EPS-nya
2014 ini 18, 54, 60, 71, 76, 88, 83. Ini EPS tahunan juga, 1 tahun. Tahun 2020 belum keluar. Ini saya menggunakan kinerja kuartal 1 dan kuartal 2. Kemungkinan kuartal 3 ya kalau COVID-nya reda mungkin EPS-nya bisa naik. Kita nggak tahu. Tapi kita menggunakan 2 kuartal pertama saya kalikan 2 karena pakai full year estimate annualnya ya. Nah, polanya adalah ini terus naik nih, ya. Liatin. Ini artinya nih perusahaan growth bener, growth banget, kecuali 2020 dia turun slightly, ya, turun tipis lah ini. Ya, turun tipis, tapi lagi-lagi 2019 ini kan final. Ini kan sudah final nih, angka aktual. Tapi ini belum final, ini masih bisa berubah. Kalau nanti kuartal 3, kuartal 4 pick up, penjualannya naik, karena Mayora ini sampai dengan semester 1 penjualan turun teman-teman. Nanti kalau penjualan naik 2 kuartal terakhir mungkin bisa tumbuh lagi. Karena kini kita belum tahu. Ya. Dari PE, dari EPS, terus ketemulah EPS growth. EPS growth. Nah, ini saya tulis 0,1% kenapa? Karena kan kita nggak ambil data 2013. Kalau nggak ada data 2013, saya kan nggak bisa ngitung growth-nya kan? Maksud saya nih caranya gini. Daripada saya kasih angka 0, karena angka 0 nggak bisa buat matematik, nanti semuanya 0, saya kasih aja 0,1 sekian lah. Ya asumsinya belum ada pertumbuhan lah 2014. Bener-bener saya angka realnya ini. Ya dari 18 ke 54 tuh tumbuhnya 202%. Dari sini ke sini 10%, dari sini ke sini 17%, dan seterusnya. Terakhir 2019 kemarin tumbuh 15% dari 2018. Nah 2020 ini minus sekian, ya minusnya ini nah minus 5 poin aja ya, 5 poin tidak sampai 10%. Cuman karena nanti kalau minus semuanya minus, saya kasih aja 0,1, anggap dia tidak growth. Karena kalau minus tidak growth itu ya rumus PEG ini sederhana, pokoknya dia growth atau tidak growth aja. Kalau tidak growth ya sudah, memang minus ataupun stagnan itu dianggap tidak growth. Saya kasih aja 0,1, anggap aja ini memang tidak growth. Terus dividen yield, dia selalu bagi dividen. Ini yieldnya memang kecil ya, yieldnya segini. Nah ini PEG-nya ini. PEG itu rumusnya PE, ini PE dibagi EPS growth, dibagi persen-persen ini. Gitu. Tapi persen ini menurut Peter Lynch caranya EPS growth-nya ini harus diabsolutkan dulu. Maksudnya persennya dibuang. Jadi kalau 10,87% anggap aja ya 10 nilainya. Jadi ini 27 dibagi 10 gitu. 22 dibagi 202. Hasilnya PEG-nya ini. Ini gede sekali PEG, kenapa? Karena yaitu dia growth-nya saya ambilnya 0,1. 463, 0,1, 2,5, 16, 4,4, 1,4. Oke. Terus PEG itu teman-teman, PEG itu awalnya dulu idenya Peter Lynch hanya PEG. Lalu oleh dia ditambahkan dividend adjusted. Karena perusahaan ini bagi dividen, maka growth-nya itu ditambahkan lagi, konsepnya dia begitu. Jadi growth sebenarnya itu misalnya 2018 ya, dia kan growth-nya 7,64. Karena dia punya dividen 1%, maka growth sebenarnya kalau mau menghitung PEG itu harusnya growth-nya 8,64. Ini mesti ditambahin gitu. Itu namanya dividend adjusted PEG. Pasti PEG-nya nanti turun karena growth-nya dianggap lebih. Growth yang sebenarnya berapa ditambahin yield dividen. Ini tambahkan. Lihatin ya, growth-nya berubah dari 400-an menjadi 42 karena dianggap ada growth. Dianggap 1%. Sama kayak ini. Ya. Ini dari 274 karena nggak growth ya. PEG-nya besar, setelah ditambahin dividen yield berubah angkanya. Ini berubah semua nih. Ini mengecil semua. Ya.
PEG yang bagus di berapa Mas Es? PEG yang bagus di bawah 1. Artinya saat teman-teman potret, pada suatu saat teman-teman potret, karena semua berubah ya, harga berubah. Kalau ketemu saat itu PEG-nya di bawah 1, nah itu menarik. Menariknya gimana? Menariknya konsepnya Peter Lynch yang punya PEG. Kalau kamu ketemu saham yang PEG-nya di bawah 1, artinya itu saham nanti akan naik harga sahamnya, sehingga PEG-nya menjadi 1 atau 1 lebih. Kalau perusahaan-perusahaan bagus, market menghargai mahal, PEG-nya akan lebih daripada 1. Contoh 2015, PEG-nya kan kecil banget nih. Kenapa kecil banget? PEG kecil itu disebabkan oleh harga saham murah saat itu, yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan EPS-nya tinggi. Pokoknya kalau dua hal ini terjadi, harga sahamnya murah karena anjlok, karena turun entah karena apa, tapi profitnya tetap naik, tetap tumbuh, ntar ketemunya PEG-nya di bawah 1. Nah, PEG ini lebih baik dari PE doang. Teman-teman, tadi kan saya bilang ya, cari PE yang rendah. Padahal PE yang rendah itu didapat dari harga saham yang turun. Mau profitnya turun juga kita tidak pernah tahu. Pokoknya asal harga saham turun anjlok pasti PE-nya rendah. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa mislead. Kalau teman-teman value investing itu tidak memperhatikan growth-nya laba, dia akan beli saham dengan PE rendah, tapi labanya turun terus. Itu berbahaya. Tahu-tahu nanti perusahaannya bisa collapse. Sering aja Tele lah, MDLN itu PE-nya murah, tapi tahu-tahu bermasalah. Nah, itu namanya mislead. Oleh sebab itulah kita kenalkan PEG ini paling aman. Karena kenapa? Kalau PEG-nya kecil di bawah 1, otomatis tuh harga saham turun dan EPS-nya bertumbuh. Nah, kalau ketemu di bawah 1, dia akan naik tinggi. Kita lihat saja. Ini 2015 ya. Posisi di sini nih. Nah, terus naik terus nih. Karena dia menyesuaikan valuasi supaya PEG-nya 1 atau di atas 1. Nih. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Mas Yas, bagaimana kalau PEG-nya sudah di atas 1? Ya sudah, nggak apa-apa. Artinya kalau PEG sudah di atas 1 itu kemungkinan ya, growth-nya tidak segede PE-nya. Atau memang pasar menghargai saham ini mahal. Teman-teman, mindset-nya, saya tuh kadang-kadang mau kasih tahu orang yang mindset-nya salah tuh selalu yang dilakukan adalah orang kalau melihat saham yang PE-nya mahal, tapi bukan mahal sekali yang nggak masuk akal ya, sampai ratusan gitu, enggak. Itu selalu bilang, ya seperti inilah PE 27, 28, selalu bilang ini saham mahal. Ini saham nggak masuk akal. Jangan begitu. Teman-teman mesti lihat growth-nya. Perusahaan yang ROE-nya tinggi, growth terus, PE-nya pasti mahal. Karena PE mahal itu wujud penghargaan pasar. Kalau teman-teman lihat yang PE mahal, teman-teman harus teliti. Itu ada sesuatu kemungkinan itu saham yang menarik. Kenapa? Karena pasar mau menghargai saham itu dengan harga mahal. Teman-teman mesti lihat kenapa sih ini. Setelah teman-teman cek, oh iya perusahaan super, bagi dividen terus, labanya naik terus. Nah, itu perusahaan layak buat dibeli. Kenapa? Karena mau disimpan sampai kapanpun, itu harga sahamnya akan naik terus gitu. Nah, itu mindset yang benar sebenarnya seperti itu. Sebenarnya pemula tuh, kalau saya ngajarinya yang paling enak itu. Nyaman beli saham model itu. Akan naik terus itu. Nah, itu konsep growth investing seperti itu. Ya, ini Mayora, apalagi misal Tower, ya, saya kecilin. Nih, sorry, nih ya, nih beli di sini harga 200, simpen naik terus dia, naik, nih sempat turun tapi naik lagi, naik, tuh gitu. Naik lagi, ini nanti ya, entah ini kapan ini nanti, kalau simpennya akan naik terus, nih naik, begitu, walaupun pelan-pelan tapi dia naik. Investasi sebenarnya kan begini kan, ditinggal tidur, ditinggal ngapa-ngapain, dilupakan, dia akan naik terus. Ini saham Tower ini teman-teman cek, PE-nya pasti tinggi, nggak mungkin dia PE rendah, karena
market menghargai tinggi. Kenapa market menghargai tinggi? Karena ini perusahaan super, labanya kenceng gitu. Lihat aja deh yang bagus-bagus. Tuh. Ini PE-nya pasti tinggi. Nggak ada PE kecil di perusahaan-perusahaan ini. Apalagi BCA. Sorry, BBCA. Nih, tuh, begini. Tuh. Jadi ini PE-nya pasti tinggi terus. Ini namanya growth investing. Emang investasi mosok begini? Emang enak investasi begini? Nggak enak lah. Ini naik, turun, naik, turun. Lah kalau Anda tinggal investasi begini, pas butuh duit, pas sekolah, anak sekolah masuk, terus harga sahamnya pas di sini, ya mati. Mestinya kan begini. Nih. Ini anytime butuh duit, jual. Di sini butuh duit, jual. Butuh duitnya di sini, jual. Karena naik terus. Itulah namanya konsepnya growth investing, pakainya PEG ini. Ya, pertanyaannya Mas Es, kalau PEG-nya di atas 1 nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting teman-teman lihat EPS-nya tetap growth. Nah, pertanyaan kedua, Mas, kalau EPS-nya nggak growth atau turun, gimana? Nah, kalau EPS-nya nggak growth, biasanya memang yang terjadi adalah harga sahamnya stagnan sampai nanti nunggu EPS-nya growth, atau harga sahamnya bisa koreksi dulu. Nah, koreksi itu sebenarnya kesempatan teman-teman buat masuk. Misal someday Bank BCA labanya turun misalnya. Dia pasti turun nanti harga sahamnya. Turun tuh. Nah, teman-teman saat itu, teman-teman pelajari. Ini perusahaan kemungkinan labanya bisa naik lagi nggak ya? Kalau bisa beli, nanti naiknya kenceng. Dan akan naik terus. Nah, itulah konsep PEG. Jadi growth investing itu tidak mengenal fair value, yang dikenal adalah prospek masa depan, harga sahamnya naik apa enggak dilihat dari pertumbuhan laba bersihnya itu. Oke, materinya saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan berguna. Silahkan ditonton sering ditonton berkali-kali. Anggap aja ini buku panduan ya, jadi mesti dibaca berkali-kali. Terima kasih. Bagi yang masih bingung atau apapun, bisa ketik di komentar. Apapun yang ditanyakan pasti saya jawab. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.